Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah apa sih yang membuat dia dan mereka menyayangimu. Barusan tadi aku udah opening ya guys. Cuma tadi ada gambar-gambar yang tidak enak dilihat, jadi aku ulang lagi. Itu apa lagi tuh? Duh, ini agak hati-hati banget ya kayaknya bikin videonya sekarang. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Buat kamu yang mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, kita mulai aja. Yang membuat dia dan mereka menyayangimu. Kita cek dia dulu ya, yang membuat dia menyayangimu. Apa sih? Kepo deh aku deh. Emang dia sayang sama kamu? Orang dia sayang sama aku, apakah mau jadi pelakor? Ini apa nih gambarnya? Enggak, ini cuma pelukan ya. Pelukan doang nih, YouTube ya, lihat. Ini kayaknya harus aku ini dulu deh, lihat-lihat dulu gambarnya baru bawa ke atas meja. Tuh kan, ada foto apa sih gambar laki-laki tidak memakai baju di sini. Tapi harusnya ini sih ya nggak apa-apa ya kalau cowok. Tapi takutnya YouTube-nya tidak bisa membedakan antara cowok dan cewek dia ya. Ya sudahlah, ini apa nih yang membuat dia menyayangimu? Kamu tuh orangnya peka banget, kalau salah tuh langsung kayak mikir. Padahal itu bukan peka ya, overthinking ya. Salah, mikir, terus kayak, oh ya aku salah, terus minta maaf gitu. Kalau ada masalah atau konflik, kamu selalu yang kayak mencoba untuk mencari jalan keluar, solusi. Kamu yang ingin menyelesaikan masalah gitu, approach. Jadi bukan tipe yang diamin dia, silent treatment atau apalah gitu ya. apalah terlihat tidak semangat ya sepertinya membuat videonya. Enggak sih, semangat. Ini video kedua guys, biasa ya. Dan yang membuat dia menyayangimu, kamu tuh orangnya bisa dipercaya, perkataan, omongan-omongan kamu tuh bisa dipegang lah gitu. Bukan tipe yang tukang pembohong ya, itu mah dia yang bohong. Ya, omongan kamu bisa dipegang, bisa dipercaya. Dia nggak khawatir kamu membohonginya gitu. Kamu tuh orangnya mikirin dia banget, details tentang dia tuh kamu pikirin. Nggak usah aku jabarin ya apalah itu yang kamu ini kan. Kelihatan kamu tulus, bener-bener ada perasaan gitu loh. Kan kadang ada orang yang nebak-nebak kayak, dia cinta nggak sih sama aku? Nah kalau kamu tuh kelihatan cinta sama dia. Ih malu ih kecintaan gitu ih. Bucin ih. Dan kamu orangnya kasih dia space. Dia mau spending time misalnya sama keluarga, sama teman-temannya, nongkrong, main gitu. Kamu kasih waktu, kasih dia space. Jadi enggak semua waktu dia tuh isinya kamu terus. Orangnya penyabar, apa-apa tuh kamu mau nungguin dia. Apa sih ya, kalau nungguin dia tuh misalnya kamu mau ambil keputusan, kamu tunggu dia dulu, keputusan dia ngomong apa nanti. Atau ya dia misalnya belum ada info atau aba-aba, kamu tunggu dia dulu gitu. Bukan orang-orang yang mendominasi banget ya. Kamu juga kalau sedih atau ada sesuatu, kamu lebih pilih untuk melakukan itu sendiri daripada menyusahkan dia. Sedih ya udah, kamu menghibur diri, ntar tahu-tahu dia tahu dari mana kamu ada masalah tanpa kamu cerita sendiri, minta bantuan ke dia gitu ya. Orangnya tegas juga kamu nih, walau ada keras kepalanya ya, tapi tegas dan penuh perhitungan, penuh pertimbangan tipenya. Bisa melakukan apa-apa sendiri ya, independen ya kamu ya. Wanita-wanita independen itu ya. Orangnya mau berkembang tipenya, nggak stuck di tempat gitu aja.
entahlah ya berkembang dalam apa, aku pun tidak tahu. Tapi dia merasa satu frekuensi sama kamu, walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan ya, tapi dia merasa sefrekuensi lah, mungkin jalan pikirannya atau kalau lagi komunikasi ya. Kalau dia terlihat sedih atau ada masalah, kamu care, kayak tanya-tanya, kamu kenapa sih, ada masalah apa sih gitu. Pokoknya kamu tuh rasanya kayak pengen jadi pahlawan ya buat dia. Pacar, sahabat, teman, pahlawan juga ya. Pokoknya semua peran tuh pengen kamu ambil. Jadi dia merasa diperhatiin dan dipentingin sama kamu. Apalagi ya, kalau apa-apa tuh kamu mau melakukan sesuatu pasti mikirin dia dulu. Ntar kamu marah atau enggak, ntar kamu mikirnya apa, gitu deh. Agak-agak people pleasure ya, mikirin dia terus. Kalau dia ada masalah, entah sama orang, entah masalah apa, kamu berusaha bantu menyelesaikan dan cari solusi. Pokoknya mau ikut campur aja bawaannya kalau urusan dia. Ini kamu mamahnya bukan sih? Curiga kamu mamahnya deh, bukan pacarnya. Dan kamu selalu available buat dia, selalu responsif. Pokoknya apapun tentang dia, kamu tuh cepet banget geraknya ya. Curiga kamu departemen sosial. Jangan marah ya kalau aku bercanda. Emang aku orangnya kayak gini guys. Namanya juga Aquarius. Bobo zodiak. Nah kalau ini aman nih, decknya nggak ada gambar-gambar. Saking amannya bingung ya, apa ini bacanya, kartu apa, gelas-gelas doang gitu kan, cangkir-cangkir doang. Dia menyayangi kamu karena kamu all out sih. Apapun kamu kasih buat dia, yang pahlawan tadi ya. Dan kamu tipenya nggak membahas tentang masa lalu dia, kayak ya udah clear aja gitu, nggak tanya-tanya atau kepo banget tentang masa lalu. Mungkin juga kamu tahu sih, kamu tahu mana yang harus ditanya, mana yang bagian-bagian yang nggak perlu ditanyakan. Jadi sangat menjunjung itu yang namanya ini ya, apa sih? Sangat menjunjung yang namanya tuh ya urusan orang gitu, nggak mau diikut campurin. Ya pasti ngomongnya bingung amat. Ya kamu sangat menjunjung, appreciate, menghargai bagian-bagian yang memang nggak usah kamu tahu gitu. Walaupun banyak perbedaan, kamu selalu berusaha untuk setara sama dia. Misal apa ya, contoh kamu ada kelebihan apa, tapi kamu memandang dia tuh tetap menghargai, menghormati, nggak yang mengecilkan, merendahkan, atau bikin dia insecure juga. Ketika dekat sama kamu banyak hal-hal ajaib yang datang, yang terjadi dalam hidupnya itu. Hal-hal ajaib. Emang kamu ini ya, anak dukun. Dan dia nggak merasa sedih sih, selalu riang gembira dekat kamu. Karena mungkin kamu juga energinya nggak memberikan kesedihan, tidak merepotkan ya. Dia ada yang kamu hadir ketika dia lagi move on ya, jadi kayak dibantuin move on. Dibantuin move on. Iya, dibantuin healing. Diajak ini ya, rekreasi, berwisata, jadi healing. Ya membuat dia menyayangi kamu. Ada hal-hal yang bikin dia penasaran juga sih tentang kamu. Kamu kan kadang nggak banyak bicara ya, mungkin bahasanya penting-penting aja. Itu yang dia pengen tahu, curious tentang kamu. Karena kadang kamu kalau nggak ditanya, nggak ngomong, nggak cerita. Kamu ada rasa takut dan menghormati dia sih. Bukan tipe-tipe yang apa ya, pokoknya ada rasa menghargai dia aja, ada rasa takut sama dia.
suami-suami takut istri ya. Dan ini ada lagi gambarnya nih, perhatian, care-nya tuh kayak selalu ada terus. Dan dia juga merasa disayang. Kan ada orang yang kayak, ih kamu tuh gak peduli, jadi dia gak merasa disayang gitu ya. Kamu selalu mencoba melakukan apapun untuk dia. Sebelum berhasil, kamu gak akan nyerah gitu. Mungkin juga kamu tipe yang pantang menyerah. Walaupun hubungan ini tuh, aduh gak tahu deh ya, berjalan atau enggak, tapi gak pantang menyerah. Dan kamu gak tenang kalau ngeliat dia sedih atau ada masalah. Kayak dia sedih, kamu juga ikutan sedih gitu. Ya apa sih? Bucin banget. Kemarin tuh ada yang komen, suka ketawa-ketawa kalau dengerin readingan Raisa. Iyalah, ngapain nangis-nangis. Nangis tuh kalau sedih tuh semalam aja guys. Besoknya harus udah bangkit. Ya, menjalani hari. Jangan berlama-lama, setahun, 2 tahun belum move on. Ngapain? Ya gak? Lanjut. Yang membuat dia menyayangi kamu fokusnya cuma ke dia aja. Yang tadi dunianya kamu tuh dia doang, jadi kamu cuek sama siapapun, apapun. Mungkin kamu meninggalkan teman-teman kamu juga lagi banyak kerjaan, tapi kamu mikirin dia juga. Lagi banyak kerjaan tuh sibuk-sibuk ngirim sesuatu buat dia gitu. Itu kamu mikirin dia banget. Kalau dia marah tuh kamu kayak baik-baikin dia. Ih, kecintaan banget, malu kayak gitu. Iya, kamu tuh kayak baik-baikin dia, aduh, supaya dia tuh gak marah. Jangan gitu dong. Nah, sekarang kita move ya. Udah cukup belum? Kita move. Kenapa mereka, orang-orang menyayangi kamu? Ini ada satu lagi tau, yang ditutup gambarnya aneh soalnya. Dan ya kamu tuh ini ya, selalu mempertimbangkan kalau ada masalah, marah, kamu memikirkan dua pihak. Nggak egois gitu loh, nggak kamu aja yang kamu pikirin. Yang membuat mereka menyayangi kamu. Jangan percaya orang-orang menyayangi kamu. Peres. Orang tuh sayang kalau dia maunya guys. Kalau kamu sudah tidak berguna dan bermanfaat buat dia tidak peduli padamu. Kalian kalau dengar kata-kata omongan aku tuh, kalau kalian tipe yang pakai hati, pasti kalian gak relate. Tapi kalau kalian udah pernah mengalami, kalau kalian mengalami itu pasti relate, realistis. Oh iya bener apa yang Raisa bilang. Tapi bukan berarti aku pernah mengalami. Untuk punya rasa empati ke seseorang itu gak perlu mengalami ya guys. Belajar dari pengalaman orang lain, apa yang orang lain rasakan, apa yang klien aku rasakan terjadi sama klien aku ya. Yang membuat mereka menyayangi kamu, dekat sama kamu tuh kayak seru gitu loh, ada aja gebrakannya. Ada ini, ada itu gitu, nggak monoton yang gitu-gitu aja. Kan ada orang hidupnya, bosen deh, ada aja gitu ya mau kamu lakuin, halu-halunya kamu. Dan kamu juga ini sih, menspesialkan orang juga. Jadi kamu tuh kalau care, suka sayang sama orang tuh, orang jadi merasa disayang, kelihatan banget perhatiannya. Mereka juga merasa kehadiran kamu hidup aja tuh mereka udah ngerasa terlengkapi. Mungkin apa yang gak ada di mereka ada di kamu, jadi mereka bisa mempertanyakan itu ke kamu, meminta hal itu ke kamu yang ada di kamu, kelebihan kamu itu. Bermanfaat ya kamu ya, bermanfaat atau dimanfaatin loh, beda loh. Dan ya lagi-lagi kamu gak nyusahin juga, kelihatannya happy terus kamu tuh di mata orang-orang. Justru kalau kamu ada masalah, orang jadi bingung, ini beneran nih kamu curhat gitu ya. Dan kelihatan bahagia terus, energinya positif juga. Kamu selalu mikirin kesenangan orang lain sih ya, supaya orang lain senang, happy, bahagia. Yang bikin mereka menyayangi kamu susah dijelasin sih ya. Jadi kayak memang ini ada keterikatan emosional
yang bikin deket, tapi mereka susah juga jelasinnya, koneksi-koneksi yang mereka nggak dapatkan dari orang lain. Dan kalau orang ada masalah, kau berusaha untuk menyelesaikan, kepo gitu, nggak apa-apa cerita aja gitu. Ya cerita aja, nanti aku bantuin gitu, padahal kamu juga banyak masalah. Kedewasaan kamu juga tuh, kamu juga orangnya nggak mau ikut campur urusan orang, nggak yang ngejudge atau apa gitu loh ya. Tapi kamu selalu jadi ini melindungi orang lain, dan kamu tahu batasan-batasan apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang orang lain gak suka ya kamu nggak lakuin itu gitu. Itu kan boundaries dan batasan juga. Kamu ini ya selalu ada aja yang kamu kasih ke orang. Love language-nya kebanyakan suka memberi ya, suka memberi aja tapi nggak pernah menerima apa-apa ya. Sedih kali loh kalau kayak gitu mah. Dan suka kasih pencerahan ya, kasih support orang lain, jadi kayak orang ngerasa dicintai, disayang, ngerasa enough, cukup sama dirinya sendiri. Banyak orang-orang yang terinspirasi juga. Kamu selalu ada buat mereka sih, apalagi kalau mereka lagi butuh seseorang, butuh tempat cerita. Dan kalau orang ada salah, kamu cepet banget maafinnya, gak dilama-lamain. Apa ya, kamu kelihatan kayak selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri kamu nih. Dan banyak orang-orang yang kayak pengen punya hubungan sama kamu, entah sahabat, entah kolega, teman di lingkungan pekerjaan atau apa, tapi mereka pengen berteman sama kamu. Nggak pengen musuhan atau sekedar aja, tapi pengen punya hubungan, relation. Kalau orang misalnya ya, kamu punya teman kamu tuh lagi musuhan sama siapa, ada masalah sama siapa, kamu tuh suka kayak ikut-ikutan, gak suka juga. Apa sih, itu supporter juga ya sebenarnya, tapi kamu kalau orang ribut jangan ikut-ikutan sayang. Itu jadinya ini dong, bad supporter. Cukup support hal-hal yang baik mungkin ya. Kan kamu kan banyak yang percaya diri orangnya, kamu tebarkan energi percaya diri itu ke orang lain, jadi orang lain gak ngerasa insecure, ngerasa disupport, ngerasa punya backingan ya, dan ya ngerasa jadi ikut-ikutan percaya diri. Tapi kamu tuh make sense, kasih alasannya, jadi ya orang yang jadi feeling confidence with himself. Kamu selalu berusaha untuk meluangkan waktu juga ke mereka ya, membuat mereka menyayangi kamu. Kamu juga bantu seseorang berkembang nih, berubah menjadi versi yang terbaik. Energi kamu kan positif ya, jadi ya secara nggak langsung mereka juga ini sih ketularan positifnya. Mungkin juga banyak keberuntungannya, misal kamu kasih kerjaan ke teman kamu kayak gitu, itu kan orang jadi ngerasa beruntung juga because of you. Orangnya kamu menyenangkan sih day by day, bukan tipe-tipe yang kusut, mengeluh terus, negatif. Kan ada tuh orang yang kayak gitu ya, kusut gitu loh tiap hari. Terus kayaknya tuh negatif banget, ngeluh terus. Kamu kayak gitu ya. Dan kamu sangat menjunjung persahabatan tuh, friendship di sini ada. Menjunjung persahabatan, menjaga, memprotek, dan ya will do everything mungkin buat sahabat kamu. Selalu antusias, ambisius sama apapun. Dan banyak orang yang ingin say thank you sama kamu, karena kamu juga pengertian,
peka dan berusaha memahami orang lain. Orang ada kesalahan, kamu gampang maafin, walaupun nggak melupakan ya. Kalian lebih pilih melupakan atau memaafkan. Tapi kamu orangnya khawatir ya, selalu khawatir kalau orang dalam kesusahan atau di dalam kondisi yang kondisi yang nggak baik-baik aja mereka banyak menikmati waktu kebersamaan sama kamu yang mereka habiskan sama kamu. Tadi aku baru ngomong yang menyenangkan, di sini ada cheerful, amazing ya, karena ini kan kartunya bunga-bunga ya, agak susah untuk membaca kayak karakter atau apa, tapi ternyata ya alhamdulillah lah ya, bisa juga guys. Mereka menyayangi kamu karena kamu tuh menganggap mereka tuh seperti keluarga juga, walaupun tidak sedarah ya. Kamu low profile ya, bukan tipe yang sombong, tipe yang omong besar gitu ya, flexing macam apa. Banyak orang yang menghargai memori, mereka punya memori, kenangan-kenangan bareng sama kamu itu mereka masih simpan dan ingat apa saja yang mereka pernah lalui sama kamu. Ya bisa dibilang kamu tuh best thing in their life. Orang-orang yang merasa dicintai, merasa divalidasi sama kamu juga, kehadiran mereka. Kadang kamu kalau lagi ingat seseorang, kamu chat dia, tanya kabar, atau ya dari chat-chat yang kamu kirim itu, mereka merasa disayang dan diperhatikan. Banyak sih mereka yang berubah juga karena kamu nih. Dan banyak yang mengambil hal-hal baik dari kamu. Bukan dimanfaatin, tapi lebih ke kayak apa ya, inspiration kali ya. Ada hal baik mereka ambil, apa nih bisa diambil dan dipelajari dari kamu, yang membuat mereka menyayangi kamu. Ini aku ambil poin-poinnya aja ya. Kamu ini ya suka sharing, berbagi, bisa berbagi makanan berbentuk, ada bentuknya gitu loh. Berbagi itu bukan berbagi sharing curhat doang ya, tapi kayak kasih makanan atau sesuatu, gift ke orang-orang. Dan kamu gak berusaha untuk manfaatin orang lain juga ya. Kamu selalu ada ketika mereka lagi galau. Iya nih katanya. Nah kan kamu tuh kayak berarti banget buat orang. Ini kebanyakan yang berartinya karena ngerasa disupport sama kamu ya. Kamu juga pendengar yang baik gitu ya. Dan kata-kata yang keluar dari mulut kamu itu kayak motivasi buat mereka bangkit. Mereka percaya kalau masih ada orang yang sayang sama mereka. Cie. Ini kamu bener-bener kayak pahlawan ya guys ya. Superior. Hero gitu ya. Hero. Dan iya sih, kamu ini ya mungkin orang-orang itu pernah dimanfaatin sama orang lain, tapi dia nggak ngerasa dimanfaatin sama kamu. Kamu energinya tuh pure love. Banyak yang buat orang berubah. Kamu mungkin ya suka kasih advice juga, nasihat-nasihat yang membangun. Banyak mengeluarkan waktu yang tadi ya available buat orang-orang. Sekalipun kamu kayak nggak ada waktu, sibuk atau apa, orang tahu kamu sibuk atau kamu meluangkan waktu buat mereka, walaupun kamu juga sebenarnya stres dan banyak masalah gitu. Makanya tadi aku bilang kamu selalu memprioritaskan orang lain. Boleh sih, tapi jangan jadi people pleasure ya. Oke, itu aja kayaknya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku bakalan kasih yes or no questions. Yeay, kalian pikirin pertanyaannya apa?
Nanti jawabannya yes or no. Di pause dulu kalau masih mikirin pertanyaannya apa. Jawabannya adalah no. Oke, sedih nggak? Semoga nggak sedih ya. It just kartu ya guys, jangan dibikin sedih. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Nanti kita lanjut di tema-tema berikutnya. Thank you for watching. Don't forget stay positive with your heart, mind, and soul. Bye.